Orang satu ini yang mengaku peneliti independen dipermalukan Rasman Nasution saat tampil di Rakyat Bersuara terbaru. Pasalnya, dia mengaku independen tapi ternyata satu tim dengan Roy Suryo. Dia sendiri keceplosan bahwa dia timnya Roy Suryo dan Sentana TV. Mendengar itu, Rasman langsung potong dan mempermalukannya. Yuk kita simak bersama. Mungkin Pak Bonatua bisa saya mau tanya, karena begini, suratnya seperti apa? Ketika itu kemudian bukan merupakan dokumen rahasia lagi, ijazah kita sebut, maka KPU harus membuka itu. Betul. Pak Bona sempat meminta KPU mana? Surakarta? DKI? Baik. Ya, lanjut Pak. Baik. Perkenalkan dulu Pak, Bapak siapa? Perkenalkan saya Bonatua Silalai, Doktor Kebijakan Publik. Oke. Peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke, silakan. Nah, makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan. Keberatan dia di sini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo? Benar. Oh, berarti tidak independen dong Adinda. Kenapa tidak independen? Iyalah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah. Jujurlah. Begini Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen. Seorang peneliti dari Trisakti ya. Tapi Anda baru mengatakan barusan koordinasi dengan Roy Suryo. Saya melaporkan apa yang salah? Saya melaporkan Kami independen juga, apa yang salah? Saya laporkan kalau memang kalian independen, bicaralah independen. Gak ada yang Jangan ada salah. kaitan yang lain. Salahnya. Lah, Saya nggak dibayar kok. ya bukan masalah dibayar tidak Jangan dibayar. seperti kata Pak Kita Jokowi. terusin. Gak ada yang salah. Ada juga video Rismon yang keluar-keluar menghujat dan menantang Kapolri. Rismon ini memang tidak ada adabnya. Dari bahasa dan tutur katanya, dia lebih nampak seperti preman daripada peneliti. Makin kesini, Rismon ini otaknya kelihatan makin error. Ya, saya tantanglah Kapolri, ya berkali-kali ini tantangan saya. Ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu. Bali Academy, siapa saya, Rismon Hasiolan Sianipar. Ya, kenapa Ben Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak. Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya. Ya, sekarang saya tantang kau, ya untuk menersangkakan, menangkap saya, ya. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun angkat suara dan merujak Rismon CS ini. Menurutnya, otak Rismon CS ini sudah rusak dan harus diteliti. Karena mereka tidak ada untungnya di Republik ini, malah lebih banyak mudaratnya. Dia pun menegaskan, hanya orang bodoh yang membeli buku Rismon CS. Kalau untuk menjawab masalah ini, ya, tadi kan sudah runtut dari mulai Jokowi, selesai masuk ke Gibran, selesai nanti masuk kemana lagi gitu kan. Ini kan kelihatan sekali tendensinya. Tinggal siapa saja yang waras untuk mencermatinya kan gitu. Siapa saja yang waras untuk mencermatinya. Kalau saya kan gampang-gampang saja ya. Berarti seluruh rakyat Indonesia ini bodoh semua, yang paling pintar cuma Roy Suryo. Seluruh rakyat Indonesia pemilih daripada Jokowi dulu berarti goblok semuanya. Yang pintar cuma Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain sebagainya. Dan tiap hari mungkin bangun tidur isi perutnya itu Jokowi, Gibran. Nggak ada yang lain. Sampai mati nanti gitu juga nanti tuh. Jadi nggak ada lagi, bukan bagaimana dengan ilmu pengetahuan saya sumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Bukan buat ngerecokin negara. Situasi sedang seperti ini kok masih sempet-sempetnya. Ya, sempetnya ngutak-ngatik masalah itu lagi. Berarti saya bertanya lagi, berarti waktu itu Pak Prabowo menggandeng Gibran berarti sudah dicermati nggak oleh partai politiknya? Karena kan nggak main-main nih calon wapres ya. Ya udahlah, prinsip saya itu yang waras saja ngalah lah gitu kan. Atau segera lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ini udah aneh, bin ajaib. Habis dari sini nggak kena, lari ke sini nggak kena. Pokoknya intinya terahnya Jokowi dibabat gitu loh. Ada apa gitu loh. Jadi kelihatan sekali itu sudah tidak murni. Saya boleh mengatakan sudah tidak murni lagi. Faktanya bahwa presiden tuh masih menggunakan Pak Gibran jadi wakil presiden. Faktanya dia lolos di
perhelatan di KPU sudah diterima, walaupun ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi, ternyata diloloskan. Berarti kan ada benang merah yang harus diteliti, pasti diteliti semua. Pada saat di KPU diterima kontestan. Setelah itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Udah muak, udah bosan lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi, ini lagi. Mungkin bangun tidur dia Jokowi, Gibran, Ibu Iriana. Bangun lagi, itu lagi. Sampai nanti mandi itu lagi nanti. Lama-lama nanti kalau seandainya terjadi sesuatu sama dia tuh itu lagi kepalanya. Jadi udah nggak lucu gitu loh. Udahlah, berhentilah untuk berkuar-kuar tentang hal ini. Apa sih yang kau petik dari situ? Nggak ada yang kau petik dari situ, nggak ada. Habis kau kutak-katik orang tuanya, kau kutak-katik anaknya. Minta audiensi lagi. Apa yang mau kau audiensi di sana? Ya menurut hemat saya kalau DPR yang menerima audiensi ini perlu dipertanyakan juga. Nggak layak, nggak pantas, nggak kena. Apa yang mau ditanya ke sana lagi? Kira-kira gitu ya. Kalau saya gampang-gampangnya ngomongnya loh. Sebenarnya capek ngomongin orang-orang ini, capek gitu loh. Karena nggak ada kerjaannya dari bangun tidur sampai mau tidur juga itu aja isi perutnya. Lari ke sana, bikin buku, bikin ini, nanti laku jual lumayan gitu kan. Siapa yang mau beli kayak gitu, hanya ngerusak tok gitu. Itu ya. Tapi menurut Pak Jenderal sendiri dia membawa buku Jokowi white paper itu apakah ke DPR? Apakah ini sebenarnya mau ajang jualan buku? Atau sebenarnya memang mau mengajukan audiensi? Enggak, saya yang jawabnya pusing. Paham kan? Jawabnya pusing, bibir saya keluh karena nggak ada fungsinya dan nggak ada manfaatnya, yang ada cuma mudaratnya. Jadi kalau ada yang beli buku kayak gini orang goblok tuh namanya. Ya karena isinya tendensi semua yang nggak jelas semua. Sekarang yang perlu diperjelas isi otak kepala, maunya ada bikin buku isi kotak kepala yang 3 ini gimana gitu loh. Itu yang harus dipikirkan. Maunya ada yang bikin buku lagi sebagai bandingan untuk menelaah, memproses isi otak kepala yang 3 orang ini. Isinya apa gitu? Masih otak biasa atau otak gimana gitu loh. Kalau otak normal sudah berhenti berkoar-koar, nggak ada artinya, nggak ada untungnya. Makanya jangan dikasih panggung lagi gitu loh. Dikasih panggung terus sama orang ini, semakin gede kepala, untungnya juga nggak ada. UGM sudah teriak aja, masih juga UGM salah. Terus apa lagi maunya nih? Satu pesan saya, jangan berlama-lama. Segera proses yang di Polda itu, biar ada kepastian hukum. Kok gini-gini terus makin berkuar-kuar, sudahlah. Kan sudah didiamkan juga nggak bisa berhenti. Udah selesaikan aja gitu loh. Nanti lama-lama Pak Prabowo nanti kalau membentengi nanti kita hajar Pak Prabowo, kan orang gila semua nih. Kan udah gila namanya itu. Terus apa lagi yang mau kau hajar nanti? Harusnya berpikir bagaimana ya di era pembangunan sekarang supaya saya punya otak, punya ilmu, bisa saya sumbangkan untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan agar bangsa Indonesia bisa rakyat dan sejahtera. Bagaimana saya menuangkan pola pikir saya dengan kisru yang ada kemarin, solusi yang terbaik itu sebenarnya begini loh. Gini-gini sehingga rakyat Indonesia mafhum, paham, dan bisa sadar diri bagi orang-orang yang membuat rusuh itu. Ayo sama-sama kita membangun negara dengan baik. Jangan justru ini kesempatan kau masuk justru merusak. Lihat aja, orang yang tadi diam tuh mulai berkoar-koar lagi sekarang seolah-olah pahlawan. Saya sudah ngomong kemarin sama Pak Prabowo, lakukan ini. Kan sekarang dilakukan seolah dia pahlawan. Padahal pecundang kan gitu kan. Gitu kira-kira. Kalau saya ngomong apa adanya aja. Ya. Jadi kan yang dibahas kan soal ijazah SMA ya. SMA-nya Gibran gitu. Bahkan digugat juga ya kemarin di pengadilan. Gampang, pertanyaanmu saya potong aja. Jadi, ya. Saya sudah tahu pertanyaanmu kemana. Udah tanyakan aja Dekdikbud. Kan kesetaraan kan? Udah saya tahu tuh kemana larinya pertanyaanmu. Yang kau minta kesetaraan dari bangsa Indonesia dengan hasil daripada luar negeri. Betul? Iya. Tuh. Kau belum ngomong pun saya sudah tahu kemana isi kepalamu. Gitu loh. Jawabannya cuma satu, biar Dekdikbud yang berbicara. Kita nggak usah banyak ngomong.
Di mana level kesetaraan itu? Apakah levelnya ini setara dengan tingkat SLT atau tidak? Bukan kita yang menjawab. Apalagi orang yang bukan berkompeten tentang itu. Gak usah sok tahu kita semua gitu loh. Oke? Satu lagi, Bang. Apa lagi? Kemarin pada sidang perdana gugatan ijazah Gibran, dari pihak Gibran menguasakan kepada kejaksaan. Nah, hal itu tentu ditolak sama si penggugat. Tanggapan abang sendiri gimana? Sah-sah saja. Kan ini bukan ranah pribadi. Bukan pribadi, dia kan seorang wakil presiden. Berarti melalui institusi negara. Oh, memang begitu. Iya, sah-sah saja. Makanya kalau nggak ngerti hukum, gak usah banyak ngomong hukum. Menggugatnya keberatan ke Hongkong sana aja kau. Karena dia kan lembaga negara nih. Dia kan wakil presiden. Memberikan kepercayaan kepada lembaga kejaksaan, sah-sah saja. Kenapa rupanya? Kau tolak aja, nggak apa-apa. Pakai tolak peluru kau gitu. Tapi diterima oleh majelis hakim, artinya. Lah ya kan saya bilang, ngapain kau bahas lagi itu? Kalau sudah diterima berarti sah secara hukum. Makanya saya bilang kalau dia tolak pun kau tolak ya, pakai tolak peluru kau. Karena hukum menurut kepalamu aja gitu loh. Hukum itu secara konstitusional yang jelas. Nggak akan mungkin lembaga negara meminta kejaksaan itu lakukan kalau dia tahu itu cacat hukum. Kan gitu aja. Penggugat suka-suka kau aja. Nah, kau gugat aja nanti itu. Di belahan antara Singapura dengan Indonesia, di tengah laut kau gugat dulu. Itu aja. Ya kan? Oke. Apa lagi? Bukan mengada-ada. Ya itu tanya sendiri aja. Kira-kira kau tuh berada di mana? Berada di Indonesia atau berada di Siberia? Itu aja. Oke, Pak Jenderal, ini yang menarik lagi adalah Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa akan meluncurkan buku baru lagi berisi soal pendidikan anak yang tak kalah parah dari ayahnya. Boleh saja. Pendidikan ayah nggak kalah dengan ayahnya. Berarti pendidikan bagus dong. Bagus pendidikan tuh. Keluarkan bukunya. Kenapa? Ya faktanya ayahnya presiden. Anaknya wakil presiden. Benar dong berarti. Ya kan? Berarti yang bikin bukunya kalau menyimpang dari situ orang goblok namanya. Orang tolol. Cari masalah gitu loh. Jelas nggak? Dia mau ngomong apa? Faktanya jadi wakil presiden. Faktanya jadi presiden. Wah apa loh? Nah, kau bikin buku pendidikan nggak jauh dari ayah, ya itu yang benar. Dia didik anaknya, mau apapun itu jadi wakil presiden. Fakta. Dipilih oleh rakyat Indonesia. Mau apa loh? Yang bikin bukunya nyeleneh dari situ, orang tolol namanya. Goblok namanya tuh. Oke? Rismond CS ini memang kelihatannya sedang panik. Karena kabarnya tidak lama lagi mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena kepanikan itulah, gaya bicara Rismond dan Roy Suryo lebih banyak ngelantur. Mereka yang mengaku-ngaku ilmiah malah makin kesini, makin sebaliknya. Apa yang dikatakan mereka tidak ada ilmiahnya sama sekali. Mereka lebih banyak menghujat dan menyerang orang lain, seperti Kapolri, Gibran, pokoknya orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi nanti setelah menjadi tersangka dan terpidana, pasti kalian akan menangis dan menyesali semua perbuatan kalian. Salam kontra narasi.